jangan bunuh, jangan membenci, jangan mencuri, dan lain sebagainya. Ada begitu banyak perintah di dalam Alkitab yang harus dilakukan oleh kita, umat Tuhan, orang-orang yang percaya kepadanya. Kalau saya ingin bawa kita dalam ajaran orang-orang Israel, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka bukan memperjelas perintah-perintah Tuhan, bahkan mereka menambahinya dengan hukum-hukum lisan yang sudah diturun-temurunkan selama berabad-abad. Jadi akhirnya yang lebih mereka utamakan justru adat istiadat dibandingkan dengan firman Allah. Firman Allah sudah begitu banyak, mereka tambah lagi dengan lisan dari nenek moyang mereka. Sehingga itu yang diutamakan. Salah satu contohnya yang diajarkan oleh firman Allah yang bukan dari Allah tetapi dari tokoh-tokoh yang ada pada waktu itu, kamu kalau sudah setia membayar perpuluhan ke gereja, kamu tidak boleh lagi, tidak usah lagi, tidak dibebankan lagi untuk mengurus orang tua. Ya kan? Wah, ini satu ajaran yang sangat menyesatkan, ya. Dan itu terjadi beratus-ratus tahun. Bahkan mereka ajarkan untuk menolong orang. Kalau hari Sabat jangan menolong orang. Tapi Tuhan Yesus kan pintar. Dia sudah lihat, dia sudah amati. Kalau lembumu, ini lembu daripada ahli Taurat, kalau masuk ke lubang kamu angkat enggak? Dan dia sudah tahu mereka angkat itu. Kamu mengangkat lembu pribadimu yang masuk ke lubang, keluar, tetapi orang lain datang untuk dia berobat kepada Yesus, kan ingin disembuhkan. Jangan, ini hari Sabat. Kamu larang. Manakah lebih penting, lembumu atau orang yang harus diselamatkan? Jangan angkat tilam pada hari Sabat. Itu ajaran-ajaran lisan yang mereka angkat untuk membebani umat Tuhan pada waktu itu. Ya, karena mereka tidak boleh sembarangan juga menafsirkan firman Allah. Ya. Dalam konteks, dalam keadaan yang seperti ini, ketika ada seorang bertanya kepada Yesus, dia ajarkan kebenaran ini kepada mereka dan tentunya kepada kita, bahwa yang terutama dalam kitab Taurat dan kitab para nabi adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, dan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu. Dan yang tidak kalah penting adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini merupakan, kalau di dalam bahasa teologi, ini merupakan perintah agung. Ada yang namanya amanat agung, pergilah, jadikanlah sekalian bangsa murid Tuhan. Itu amanat. Tetapi perintah agung yang harus kita hidupi, harus benar-benar kita ada di dalamnya adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Saya menemukan dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini, terkadang ada yang berkata, saya harus lebih mengasihi Tuhan daripada mengasihi sesama. Kan harus ada prioritas, ya. Sehingga apa yang terjadi, ada imam dan orang Lewi waktu mereka berjalan, ya, menurun dari Yerusalem kan ke Yeriko, itu naik gunung waktu kita pergi. Berarti mereka turun, ya, Bu. Waktu dia turun, memang katanya di situ daerah banyak penyamun, ya. Dari Yerusalem turun ke Yeriko. Waktu mereka lihat ada orang dirampok habis-habisan, dia tahu firman Tuhan ini. Kasihilah Tuhan lebih utama. Biar aja dia, ya, mungkin ada dosa, mungkin ada karmanya. Dua orang lewat, orang-orang yang menguasai Taurat, yang menghafal Taurat, kan imam dan orang Lewi, iya kan? Tetapi ketika lewat orang Samaria, maka hatinya tersentuh oleh belas kasihan, dan dia pergi menyeberang jalan, dan dia mengangkat orang yang dirampok ini yang hampir mati, dan dia akhirnya memberikan satu pelayanan yang kasih kepada orang yang dirampok ini. Dan Tuhan bertanya kepada mereka, siapakah
sesama dari orang yang dirampok habis ini? Apakah imam, orang Lewi? Dan tentunya dia sudah tahu bahwa itu orang yang ketiga. Karena apa? Karena mereka menganggap mengasihi Tuhan itu yang terutama, berarti kita bisa abaikan yang namanya sesama manusia. Padahal kata kasihi ini yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, ini ditulis dari bahasa Yunani agape. Agape lah Tuhan Allahmu, artinya kasih yang berkorban. Kita harus memberikan yang terbaik. Kasih yang sekalipun, walaupun apapun yang terjadi, aku akan mengasihi engkau. Kata yang sama juga Tuhan Yesus ajarkan, kasihilah sesamamu, atau agape, berkorbanlah untuk sesamamu. Mereka tahu ini, tetapi karena mereka, kehidupan mereka sebenarnya bukan untuk mengasihi jiwa-jiwa, tetapi bagaimana agar kehidupan mereka itu menjadi sejahtera. Itu motivasi mereka. Dan Tuhan memperbaiki mereka. Tetapi yang intinya pada malam hari ini kita diingatkan bahwa ternyata mengasihi Tuhan itu kualitasnya yang harus kita berikan untuk Tuhan. Itu sama seperti kita mengasihi saudara kita, keluarga kita. Untuk itu di sepanjang Alkitab, perintah untuk mengasihi itu dominan. Contohnya dalam Ibrani pasal 13 ayat yang pertama, peliharalah kasih. Pelihara kasih kepada Allah? Tidak, di situ dikatakan peliharalah kasih persaudaraan. Dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-17 dikatakan kita harus mengasihi sesama kita. Kita harus mengasihi saudara kita. Bagaimanakah mungkin kasih Allah ada dalam diri kita kalau ada sesama kita, ada keluarga kita yang tidak kita kasihi? 1 Yohanes 3:17. Kalau kita baca di situ, jangan kita hanya mengasihi sesama kita dengan perkataan, tetapi kita harus mengasihi juga dengan perbuatan.